Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di jam berapapun saudara sekalian menyaksikan ini. Sebelumnya saya buka dulu dengan pantun. Dan tolong dibantu dengan cakepnya ya teman-teman. Jalan-jalan ke pasar Senen, beli buku hukum sehabis renang. Paten elektronik jadi bahasan yang keren. Mari dengarkan paparan saya dengan senang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fadilah. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 07115230015. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas akhir saya dalam mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik yang dibimbing oleh Ibu Dr. Maslihati Nurhidayati, SHMH. Adapun judul tugas akhir saya adalah Perlindungan Paten Elektronik dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Dari tema ini, saya melihat urgensi perlindungan hukum terhadap hasil-hasil inovasi teknologi di era digital saat ini yang semakin pesat tetapi belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Banyak invensi atau penemuan berbasis elektronik yang tidak didaftarkan ataupun bahkan dicuri oleh pihak lain karena minimnya pemahaman dan lemahnya sistem penegakan hukum kita. Di video paparan kali ini berfokus kepada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian paten elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Ketiga, apa saja tantangan dalam penegakan hukum terhadap paten elektronik. Dan keempat, strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan penegakannya. Dalam menyusun tugas akhir ini, saya menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Analisis ini saya rangkai dalam format IREC, yaitu Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion, agar sistematika pembahasannya lebih terarah dan argumentatif. Pertama-tama, terkait dengan pengertian paten elektronik, permasalahan hukum atau isu yang diangkat di sini adalah apakah invensi berbasis teknologi elektronik dapat dikategorikan sebagai objek paten menurut sistem hukum di Indonesia? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, paten diberikan atas invensi di bidang teknologi yang mengandung kebaruan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Meskipun istilah paten elektronik tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang, namun cangkupannya dapat mencangkup invensi di bidang teknologi yang modern, termasuk alat elektronik, sistem otomatisasi, dan bahkan perangkat lunak ataupun software yang memiliki efek teknis. Dalam hal ini, hukum paten di Indonesia bersifat cukup terbuka untuk mengakomodasi invensi elektronik selama memenuhi syarat yang substantif. Maka dapat disimpulkan bahwa paten elektronik sah diakui dalam sistem hukum Indonesia dan berhak atas perlindungan hukum. Meskipun secara terminologi masih perlu diperjelas melalui regulasi teknis. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap paten elektronik. Permasalahan hukum yang dikaji adalah bagaimana mekanisme perlindungan tersebut diberikan secara hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang Paten, pemegang paten memperoleh hak eksklusif selama 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk hak paten sederhana. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan kepada pemilik untuk melarang pihak lain menggunakan, membuat, menjual, ataupun mengedarkan invensinya tanpa izin. Dalam konteks invensi elektronik ini, termasuk di teknologi mikroprosesor, sistem pengendali otomatis, hingga algoritma berbasis AI yang menghasilkan output teknis. Perlindungan hukum ini mencangkup pula mekanisme penegakan baik secara perdata maupun pidana, di mana pemilik paten berhak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga ataupun lapor ke pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, terdapat instrumen lisensi wajib, lisensi sukarela, serta mekanisme pencabutan dan pembatalan paten jika ditemukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap paten elektronik telah tersedia secara normatif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Mari kita masuk ke pembahasannya.
Pembahasan yang ketiga yaitu tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran paten elektronik. Permasalahan yang diangkat adalah apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Meskipun kerangkanya sudah tersedia, dalam praktiknya banyak tantangan yang muncul. Pertama, sifat invensi elektronik yang abstrak seperti software dan algoritma menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. Kedua, apakah aparat penegak hukum dan hakim belum sepenuhnya memahami karakteristik teknis dari invensi yang berbasis digital. Ketiga, prosedur administratif dalam pendaftaran paten masih lamban dan cenderung birokratis. Yang keempat, masyarakat, terutama pelaku UMKM dan akademisi, masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya pendaftaran invensi mereka. Yang kelima, munculnya pelanggaran lintas negara yang menyulitkan proses penindakan karena keterlambatan dan keterbatasan yurisdiksi hukum nasional. Semua tantangan ini menimbulkan efek domino terhadap rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan paten dan lemahnya posisi hukum pemilik invensi di hadapan pelanggaran. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai strategi dan solusi untuk menghadapi berbagai masalah dan tindakan tersebut. Isu yang dikaji adalah langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum paten elektronik. Dalam hal ini, saya menyarankan melakukan 6 langkah yang strategis, yaitu yang pertama, digitalisasi sistem pendaftaran paten di DJKI agar lebih efisiensi, cepat, dan transparan. Lalu yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi bagi petugas DJKI, aparat penegak hukum, dan hakim pengadilan niaga. Lalu yang ketiga, penyuluhan hukum secara naratif yang masif kepada masyarakat, khususnya akademisi dan pelaku usaha kecil yang menengah. Yang keempat, revisi regulasi untuk memperjelas batasan antara hak cipta dan hak paten dalam konteks karya digital seperti software. Lalu yang kelima, penguatan kerjasama internasional guna mengatasi pelanggaran yang melibatkan pelaku lintas negara. Yang keenam, pemanfaatan teknologi yang berbasis artificial intelligence untuk melakukan pemantauan terhadap paten yang rawan dilanggar. Seluruh solusi ini perlu dilaksanakan secara sinergis dan dukungan oleh seluruh pihak antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa paten elektronik adalah bagian penting dari sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, terutama di era digital. Perlindungan hukum terhadap paten elektronik akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi sekaligus melindungi hak investor sebagai bagian dari keadilan hukum. Meski tantangan implementasinya masih besar, dengan pembaruan sistem, pelatihan SDM yang tinggi, dan pembaruan regulasi, saya yakin perlindungan hukum paten elektronik dapat berjalan secara efektif dan progresif. Demikian pemaparan saya mengenai tugas akhir dengan judul Perlindungan Paten Elektronik dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Semoga paparan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan pantun sesungguhnya. Kirim email tapi lupa lampiran. Bos pun marah, tak bisa sabaran. Cukup sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa jadi bahan obrolan saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.